Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Kisah tentang Al-Iskandar Dzulqarnain sebagaimana diceritakan dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 83 sampai 98 sudah banyak dikaji dan ditulis oleh orang. Cerita heroik sang penakluk yang menguasai wilayah dari ujung timur hingga ujung barat itu tidak hanya populer di kalangan umat Islam saja, tapi juga terkenal di kalangan non-muslim, baik di timur maupun di barat. Bahkan Oliver Stone, seorang sutradara film Amerika Serikat, mengangkat cerita tentang sang penakluk hebat di layar film dengan judul Alexander. Semua ahli sejarah dan para peneliti termasuk sains film kolosal tersebut sepakat bahwa kisah tentang Dzulqarnain sebagaimana disebutkan dalam kitab suci Al-Quran itu memang benar adanya. Ini real story, bukan dongeng, bukan pula fiksi. Meski demikian, satu hal yang sampai sekarang masih berbelut misteri dan terus dipertanyakan dan kerap mengundang perdebatan sengit antara sosok Dzulqarnain itu sendiri. Apakah sosok Dzulqarnain yang disebut dalam Al-Quran sama dengan Alexander the Great, Alexander yang Agung, seperti kerap dipahami oleh kalangan barat? Soalnya, baik Iskandar Dzulqarnain maupun Alexander yang diangkat ke layar lebar itu meninggalkan jejak dan bukti-bukti sejarah yang nyaris sama. Sejarawan Muslim yang juga ahli tafsir Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah menjelaskan, meskipun nama yang sama dan plot cerita yang sama, yaitu kekuasaannya yang membentang dari barat sampai ke timur, keduanya adalah sosok yang berbeda. Menurut Ibnu Katsir, Dzulqarnain adalah nama gelar atau julukan bagi seorang panglima penakluk sekaligus raja yang soleh, yang selalu mengajak manusia untuk menyembah Allah. Iskandar mendapat julukan Dzulqarnain. Secara harfiah, Dzul memiliki arti memiliki dan Qarnain memiliki arti dua tanduk. Maksudnya, Iskandar yang memiliki kekuasaan antara timur dan barat. Sedangkan Alexander yang Agung adalah pemimpin di abad ke-3 sebelum Masehi yang menaklukkan dunia dari daratan Yunani, Laut Tengah, Mesir, Asia Menor, Persia hingga India Utara. Nama tersebut diabadikan menjadi kota di Mesir, Alexandria atau Iskandaria. Ada pendapat yang menyebutkan bahwa Alexander yang Agung itu tidak lain adalah Iskandar Dzulqarnain. Namun hal ini bukan Alexander, meskipun juga kita baca memiliki plot cerita yang mirip, yaitu tempat terbenamnya matahari adalah wilayah penguasaan pertama Alexander dan tempat terbenamnya di pantai Laut Tengah ke arah timur India dan wilayah dua gunung antara Laut Hitam dan Laut Kaspia, sosok yang berbeda. Di samping persamaan seperti disinggung di atas, beberapa fakta sejarah lainnya juga menunjukkan bahwa keduanya adalah sosok yang berbeda. Alexander the Great bukanlah Dzulqarnain seperti yang disebutkan dalam Quran surah Al-Kahfi 83-98. Lagi pula, sosok itu dalam Al-Quran hanya disebut Dzulqarnain tanpa Iskandar di depannya. Lalu, siapa Dzulqarnain yang disebut di dalam kitab suci yang dijamin kebenarannya itu? Apakah seseorang yang masa lalu ataukah di masa depan? Belum ada yang tahu. Tapi kita bisa mengambil hikmah ceritanya dan terus mencari tafsir dan fakta apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Menurut mufassir terkemuka Ibnu Jarir At-Tabari,
Dalam kitab tafsir At-Tabari dikatakan bahwa Iskandar Dzulqarnain berasal dari Romawi. Ia anak tunggal dari seorang warga yang paling miskin di antara penduduk kota. Namun dalam pergaulan sehari-hari, ia hidup dalam lingkungan kerajaan, bergaul dengan para perwira, dan berkawan dengan pemuda-pemuda dan wanita-wanita yang baik dan berbudi serta berakhlak mulia. Tak mengherankan jika kemudian Iskandar Dzulqarnain tumbuh menjadi pemuda yang memiliki otak pintar, memiliki mimpi dan juga berbagai ilmu pengetahuan seperti ilmu politik, ilmu teknik dan ilmu perang. Dzulqarnain muda selalu galau dan gelisah melihat perang yang selalu timbul antara timur kerajaan Persia dan barat kerajaan Romawi. Perang yang tidak henti-hentinya dari tahun ke tahun dan bahkan dari abad ke abad itu telah menelan korban ribuan manusia dan menghancurkan banyak harta benda. Dia memiliki visi dan mimpi yang sangat menggelora bahwa suatu saat dia akan menyatukan bangsa barat dan timur agar perang antara timur dan barat yang sudah berlangsung lama itu akan berakhir. Dia ingin mendirikan sebuah kerajaan besar yang meliputi timur dan barat. Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya yang populer, Tafsir Al-Qurtubi, lebih banyak menceritakan akhlak Al-Iskandar Dzulqarnain dengan menyebutkan bahwa sejak masih kecil dan selama masih pertumbuhannya, Al-Iskandar memiliki akhlak yang sangat mulia atas segala kesolehannya. Allah mengaruniakan kepadanya segala kelebihan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Saat itu, cita-citanya memimpin negara yang kuat telah tercapai. Allah lalu memerintahkannya untuk menyeru manusia kepada agama tauhid. Mula-mula dengan tentaranya yang lengkap dan kuat, dia menuju ke barat wilayah Maroko, tempat terbenamnya matahari atau negeri Maghribi. Dilihatnya matahari itu terbenam di mata air yang berlumpur lautan Atlantik saat ini. Di situ ia bertemu dengan bangsa yang senantiasa berbuat kerusakan dan kejahatan, bukan saja merusak bumi dan mengacaunya. Mereka juga suka membunuh dan menghukum orang-orang yang tidak bersalah. Sebelum melakukan tindakan, terlebih dahulu Iskandar menengadahkan tangannya ke langit, memohon petunjuk kepada Allah. Tindakan apa yang sebaiknya harus dilakukan terhadap bangsa tersebut? Apakah akan digempurnya habis-habisan atau akan dibiarkan begitu saja? Allah lalu memberikan dua pilihan: digempur habis-habisan sebagai balasan atas kekejaman mereka, atau diajar dan dididik agar mereka kembali kepada kebenaran dan menyembah Allah serta meninggalkan segala kejahatan. Al-Iskandar Dzulqarnain memutuskan untuk menggempur mereka, namun warga yang melupakan orang-orang yang baik akan dilindungi. Setelah ia dapat menaklukkan negeri-negeri lainnya di timur, barat, di utara dan selatan, maka kerajaannya kini meliputi Maroko, Rum, Yunani, Mesir, Persia, dan India, sehingga merupakan sebuah kerajaan yang amat luas yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana penduduknya kini hidup dengan aman, tentram, dan makmur. Cita-cita Iskandar Dzulqarnain telah dapat dicapainya berkat kerja keras dan pertolongan dari Allah. Iskandar Dzulqarnain, yang berarti Raja Timur dan Barat, berhasil mempersatukan kerajaan Timur dan Barat berdasarkan ketuhanan dan ilmu pengetahuan, menjadi suatu kerajaan yang adil dan makmur. Sayangnya setelah Iskandar Dzulqarnain meninggalkan dunia, imperium besar itu terpecah-pecah karena ketamakannya pengikut dan penguasa sesudah Raja Iskandar Dzulqarnain meninggal dunia. Nantikan cerita-cerita selanjutnya di Latif Al-Fawwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.